Di penelusuran kita kali ini, kita mau ngebongkar habis benang kusut logistik pangan di Indonesia. Kenapa sih petani di hulu tuh selalu menderita? Kenapa harga di hilir selalu mencekik? Dan siapa sebenarnya entitas tak kasat mata yang ngendaliin ini semua? Dan kita juga bakal bahas soal solusinya kan? Nah, iya. Kita bakal bedah apakah solusi teknologi tingkat dewa, kayak artificial intelligence, dan blockchain itu sungguhan bisa jadi pahlawan, atau jangan-jangan malah nyiptain monster baru. Itu bagian yang paling seru sih nanti. Banget! Oke, mari kita mulai dari hal yang paling dekat sama perut kita sehari-hari aja, beras. Coba kamu bayangin, dari mulai sebutir padi dipanen sama petani, sampai akhirnya jadi nasi panas di rice cooker rumahmu, beras itu bisa ngelewatin 7-9 tangan yang berbeda. 7-9 tangan. Itu rantai yang sangat panjang dan ngelelahin banget. Coba kita urai sedikit ya. Boleh? Gimana tuh urutannya? Dari tangan petani, gabah itu biasa dibeli sama tengkulak kecil yang datang langsung ke sawah. Oke, satu tangan. Nah, dari tengkulak kecil, dikumpulin lagi ke pengepul yang lebih besar. Setelah itu, baru masuk ke pabrik penggilingan. Terus dari penggilingan? Dari situ, beras yang udah jadi dikirim ke distributor besar tingkat provinsi. Lalu ini bisa masuk ke jaringan bulog atau pedagang grosir besar lainnya. Dari sana, baru deh dipecah lagi ke pedagang eceran, masuk ke pasar tradisional atau supermarket, barulah sampai ke tangan konsumen. Wah, pusing juga dengarnya. Dan hal yang krusial di sini tuh, setiap kali komoditas itu pindah tangan dari satu pihak ke pihak lain, ada margin keuntungan yang diambilkan, ada biaya operasional ekstra yang ditambahin ke harga jual. Betul, dan itu menjelaskan satu hal yang bikin geleng-geleng kepala. Biaya logistik kita tuh bengkaknya luar biasa. Sampai berapa emangnya? Mencapai sekitar 23,5% dari produk domestik bruto kita. Hah? 23,5%? Iya, sebagai perbandingan aja nih, negara tetangga kayak Malaysia, itu biaya logistiknya cuma di kisaran 13%. Apalagi Singapura, mereka cuma sekitar 8%. Gila, berarti kita ngebuang hampir 1/4 dari nilai ekonomi kita cuma buat mindahin-pindahin barang doang. Tragisnya sih begitu. Dan yang bikin saya sungguh gemas pas nelusurin data dari sumber kita ini adalah soal nasib petaninya. Coba deh kita pakai analogi kayak gini. Situasi petani kita itu ibarat kamu lagi main poker dengan taruhan tinggi. Oke, main poker. Tapi masalahnya lawanmu ini bisa ngelihat dengan jelas semua kartu yang kamu pegang. Sementara kamu tuh dipaksa main dengan mata tertutup rapat. Mengapa pihak yang paling berkeringat nyangkul di sawah, pihak yang nanggung semua risiko cuaca sama hama, justru dapat irisan kue keuntungan yang paling tipis? Nah, ada satu konsep yang sangat memukau di dunia ekonomi informasi untuk menjelasin tragedi ini. Dalam bukunya William Scott, ini namanya adverse selection atau seleksi yang merugikan. Adverse selection? Konsepnya gimana tuh? Singkatnya gini. Kondisi ini terjadi ketika satu pihak di dalam sebuah transaksi punya keuntungan informasi yang jauh lebih banyak dibanding pihak lainnya. Oh, jadi ada asimetri gitu ya? Tepat. Dalam konteks dunia pertanian kita, ketidakadilan ini terjadi bukan semata-mata karena si tengkulak itu secara moral adalah tokoh antagonis yang jahat gitu. Bukan. Terus karena apa? Eksploitasi ini terjadi karena sistem kita ngebiarin adanya ruang hampa informasi. Nah, ruang hampa inilah yang secara struktural ngehancurin daya tawar petani sampai ke titik nol. Jadi maksudnya si tengkulak ini ibaratnya pegang semua cheat sheet-nya gitu. Dia tahu harga real beras kualitas premium di Jakarta itu berapa, sementara petani di desa sama sekali nggak punya bayangan soal harga akhir itu. Betul sekali. Para perantara, distributor besar atau tengkulak modern ini punya alatnya. Mereka pegang smartphone, mereka bisa akses tren permintaan pasar secara real time di kota-kota besar, dan yang paling penting nih, Apa tuh? mereka mengendalikan armada transportasi. Sekarang, coba kamu bandingin sama posisi petani kita. Jauh beda pasti. Jelas, sebagian besar dari mereka itu petani gurem. Lahannya sangat sempit, rata-rata kurang dari setengah hektar. Mereka secara geografis terisolasi di pedalaman, yang mungkin sinyal internetnya aja susah nyambung. Iya juga sih, boro-boro ngecek harga pasar real time ya. Nah, dan yang bikin posisi tawar mereka benar-benar mati adalah mereka terdesak kebutuhan uang tunai dengan sangat cepat. Mereka harus bayar utang pupuk musim lalu, atau bayar biaya sekolah anak hari itu juga. Jadi ini bukan sekedar mereka nggak bisa buka Google buat cek harga ya. Sekalipun mereka tahu harga beras di Jakarta lagi tinggi, mereka kan nggak punya truk buat bawa gabah itu ke kota. Persis. Jadi pas si tengkulak datang bawa truk dan segepok uang tunai, mereka tuh nggak punya pilihan selain bilang iya pada harga berapapun yang disodorin. Tepat. Informasi yang asimetris, ditambah dengan kelemahan logistik fisik itulah akar ketidakberdayaan mereka. Mereka terjebak dalam kondisi jual paksa. Wah, gila sih. Kebutaan informasi ini benar-benar ngebunuh dari dalam. Tapi dari berbagai rentetan kejadian yang kita lihat, kekuasaan tengkulak atas informasi ini pada akhirnya berubah jadi kekuasaan atas barang fisiknya juga kan? Betul. Saat rantai pasok udah mereka kuasai informasinya, pergerakan barang fisiknya pun mulai mereka manipulasi. Dan di ranah itu kita ketemu sama konsep ekonomi kedua dari Scott yang nggak kalah merusaknya. Sering disebut sebagai moral hazard. Moral hazard. Kalau yang pertama tadi pas transaksi, kalau yang ini kapan terjadinya? Kalau adverse selection, tadi kan ketimpangan di awal transaksi ya. Nah, moral hazard ini muncul ketika satu pihak bisa ngelakuin tindakan-tindakan tersembunyi yang nggak bisa diawasi sama pihak lain setelah kesepakatan terjadi. Oh, pas barangnya udah jalan gitu? Iya. Coba bayangin pergerakan logistik pangan kita. Saat truk pengangkut beras atau kapal kargo pembawa minyak goreng berangkat ninggalin daerah sentra produksi menuju pulau lain, pergerakannya itu masuk ke dalam zona gelap. Nggak bisa dilacak. Sangat sulit untuk dilacak secara real. Nah, zona gelap inilah tempat bermainnya para mafia pangan, kan? Karena kita, dan bahkan pemerintah sekalipun, nggak bisa benar-benar ngelihat jumlah pasti berapa ton beras atau minyak yang sedang ada di jalan raya. Si distributor nakal ini bisa main mata. Betul, ruang gelap itu yang dimanfaatin. Mereka bisa dengan sengaja ngebelokin truk-truk itu ke gudang-gudang rahasia mereka. Terus mereka timbun komoditasnya. Tiba-tiba di pasar
tradisional barangnya langka kan, supermarket kehabisan stok. Dan ketika kelangkaan buatan ini terjadi, Harga langsung meroket. iya, kepanikan pecah di masyarakat, terus harga di tingkat konsumen langsung meroket tanpa masuk akal. Itulah manipulasi tak kasat mata yang sangat menguntungkan segelintir orang. Konsumen menjerit karena harus ngerogoh kocek dalam-dalam, sementara petani di desa tetap aja hidup miskin. Karena mereka udah ngelepas gabahnya dengan harga super murah berminggu-minggu sebelumnya. Persis, seluruh selisih keuntungan yang raksasa itu disedot habis-habisan di tengah jalan. Dan jika kita hubungin ini dengan gambaran yang lebih besar, dampaknya terhadap sisi produksi nasional kita itu sangat destruktif. Nah, tunggu sebentar. Ini yang sering bikin saya gemas nih. Kalau situasinya seburuk itu, lalu apa gunanya campur tangan pemerintah selama ini? Maksudnya regulasi yang udah ada. Iya, kita kan sering banget dengar pemerintah turun tangan, bikin operasi pasar, atau ngeluarin aturan soal HET, harga eceran tertinggi. Bukannya ketika pemerintah matok harga mentok di pasar, perantara ini nggak bisa main harga lagi dan masalahnya otomatis selesai? Mengandalkan HET untuk ngeberantas mafia rantai pasok itu, ibarat kamu nyoba mendinginkan ruangan yang lagi kebakaran dengan cara nempelin es batu ke termometernya. Wah, es batu di termometer menarik banget nih analoginya. Gimana tuh maksudnya? Ya, kamu naruh es di termometer, angka suhunya emang kelihatannya turun kan? Seolah-olah normal, tapi ruangannya kan tetap terbakar panas. Pemerintah netapin harga eceran tertinggi di ujung pasar, itu cuma ngobatin gejalanya. Oh, akar masalahnya masih ada. Benar. Apa yang dilakuin distributor besar saat harga akhir dibatasin? Mereka kan nggak akan mau motong margin keuntungan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka bakal neken harga pembelian di tingkat hulu menjadi jauh lebih murah lagi. Jadi petani lagi yang kena getahnya. Petani yang ujung-ujungnya makin diperas untuk mensubsidi batas harga di kota. Jadi si tengkulak ini ibaratnya ditekan dari atas oleh regulasi HET. Dia bukannya ngalah, tapi dia oper tekanannya ke bawah ke petani yang emang nggak punya pertahanan apa-apa tadi. Persis. Dan ini adalah krisis jangka panjang yang mengerikan. Karena petani ditekan terus, harganya, mereka bakal kehilangan motivasi ekonomi. Buat apa capek-capek bertani kalau rugi terus? Bener juga. Pasti mending kerja lain. Mereka nggak punya sisa modal buat beli benih unggul atau pupuk berkualitas untuk musim depan. Pelan-pelan, lahan sawah itu dibiarin, terus dijual murah buat disemen jadi kompleks perumahan atau pabrik. Sisi produksi kita perlahan mati. Dan ujung-ujungnya, negara kita bakal terperosok makin dalam pada ketergantungan impor dari negara lain. Itu ancaman nyatanya. Masuk akal sih. Kita nggak bisa maksa orang bertani kalau sistemnya didesain untuk membuat mereka miskin. Tapi tunggu, kalau gitu, ngebangun jalan tol beton dari ujung ke ujung pulau, atau ngebangun pelabuhan raksasa yang nelan triliunan rupiah, ternyata juga nggak nyentuh akar penyakit asimetri informasi ini kan? Infrastruktur fisik aja nggak cukup. Truknya mungkin melaju lebih cepat di jalan tol, tapi yang bawa truk tetap tengkulak yang sama. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Solusinya harus beralih ke sesuatu yang lebih nggak kasat mata. Infrastruktur data. Disinilah transisi ke logistik cerdas atau smart logistics itu jadi kerasa sangat relevan. Betul. Kita mulai nyadari bahwa infrastruktur fisik beton itu harus dikawinkan sama infrastruktur digital. Oke, kita mulai bedah teknologinya ya. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. Penggunaannya yang paling gencar itu buat demand forecasting alias memprediksi permintaan. Ini penting banget buat nyelesain masalah di tingkat petani. Iya, selama ini kan petani nanam tomat cuma karena ngeliat tetangganya nanam tomat. Begitu panen barengan, pasukan membanjir, harganya hancur. Sampai tomatnya dibuang-buang ke jalan. Fenomena yang sering banget kita lihat di berita kan? Nah, dengan AI, sistem memproses jutaan data konsumsi historis dari berbagai kota. Algoritma ini bisa ngasih tahu kelompok tani, bulan depan Jakarta bakal kekurangan bawang merah nih. Jangan tanam tomat, tanam aja bawang merah. Petani jadi punya semacam penglihatan ke depan. Itu luar biasa, nyelesain masalah ketidaktahuan permintaan di awal. Tapi pergerakan barangnya gimana? Belum selesai di situ. Ada lagi teknologi yang namanya digital twins atau kembaran digital. Ini gila sih. Coba kamu bayangin pelabuhan besar kayak Tanjung Priok itu. Kan kayak labirin raksasa yang luar biasa rumit ya. Sangat rumit dan gampang macet. Biasanya pengelola ngatur alur truk itu lewat sistem nyata yang berisiko tinggi. Kalau macet sedikit aja antrian truk yang bawa ribuan ton sayur bisa tertahan berjam-jam. Mesin pendingin mati, sayurnya membusuk. Nah, dengan digital twins mereka bikin replika virtual 3 dimensi dari pelabuhan itu di dalam komputer. Jadi kayak main game simulasi tata kota gitu? Persis kayak main game. Algoritma ini ngejalanin simulasi pergerakan 500 truk secara real, lengkap dengan segala variabel cuaca dan lalu lintas. Kalau komputernya ngedeteksi bakal ada penumpukan di pintu keluar nomor 3, misalnya, AI langsung ngerancang ulang rute, menyebarkan kemacetan itu di dunia maya. Oh, disimulasikan dulu ya sebelum kejadian beneran? Iya, semua masalah diselesain dalam simulasi sebelum truk fisik yang asli di dunia nyata itu nyalain mesinnya. Efisiensi waktu dan biayanya nggak masuk akal. Itu memang inovasi operasional tingkat tinggi yang mempercepat arus fisik barang. Tapi kalau kita mau membasmi penyakit adverse selection dan ruang gelap moral hazard yang kita bahas tadi, Ada senjata lain. ada satu senjata pamungkas lain yang jauh lebih radikal. Teknologi yang mengubah cara kita mempercayai sebuah data, yaitu blockchain. Blockchain. Si buku besar sakti. Gimana tuh kerjanya di logistik pangan? Pada dasarnya ini tuh semacam buku besar atau ledger digital yang salinannya didistribusikan ke ribuan komputer. Begitu data dimasukin ke dalamnya, data itu secara kriptografis terkunci. Gak bisa dihapus, diedit sembarangan, atau dipalsuin sama siapapun. Bahkan sama pembuat sistemnya sendiri. Aman banget dong berarti. Sangat aman. Dalam dunia logistik, ini nyiptain apa yang disebut absolute traceability. Pelacakan yang mutlak. Tapi pertanyaannya, gimana nih bekerja di dunia nyata? Maksud saya, kalau saya di supermarket Jakarta nih, saya ambil sekantong beras premium, terus saya scan QR code di bungkusnya. Muncullah data, ditanam oleh Pak Budi di Demak tanggal 12, dibawa truk plat B sekian-sekian. Ya, transparan banget kan? Wah, keren. Tapi tunggu dulu,
Gimana sistem itu tahu kalau beras di dalam kantong itu benar-benar berasnya Pak Budi? Bukannya si tengkulak bisa aja nukar beras premium Pak Budi dengan beras murahan pas lagi transit di gudang? Kemasannya kan tetap pakai QR code yang sama. Blockchain-nya ada di cloud, tapi manipulasinya ada di gudang fisik. Nah, itu poin keraguan yang sangat valid. Teknologi blockchain ini nggak bekerja sendirian di ruang hampa digital. Dia dikawinkan dengan sensor fisik atau Internet of Things, IoT. Oh, ada sensor fisiknya juga. Ada. Jadi, di sepanjang pergerakan fisik komoditas ada titik-titik validasi. Misalnya nih, truk yang bawa gabah dilengkapi sensor berat otomatis dan GPS yang langsung nembakin data ke blockchain. Segel kontainer pakai smart lock yang cuma bisa dibuka dengan otorisasi digital. Jadi nggak bila dibongkar sembarangan di jalan ya? Betul, di setiap titik transit ada proses serah terima atau jabatan tangan digital. Jika di suatu titik di tengah jalan, kontainer itu tiba-tiba kehilangan bobot 100 kg secara misterius, sistem blockchain bakal langsung nolak proses selanjutnya dan memancarkan sinyal merah ke semua pihak. Ah, pantas. Jadi ruang gerak buat nimbun atau memanipulasi barang itu dijepit dari dua sisi ya. Secara fisik dijepit pakai sensor IoT dan datanya dikunci sama blockchain. Jejak digital tengkulak nakal itu nggak akan bisa disembunyiin lagi. Benar sekali, dan praktiknya juga udah mulai kelihatan kan? Iya, kita lihat ledakan startup agritech di Indonesia kayak eFishery, TaniHub, atau Sayurbox. Model bisnis mereka itu sebenarnya sangat brutal loh terhadap pemain lama. Mereka menebas habis perantara tradisional itu. Aplikasinya memfasilitasi petani sayur di pelosok untuk jualan langsung ke restoran di pusat kota Jakarta. Betul, mereka memotong jalur secara brutal tapi efektif. Dan dampaknya sangat konkret. Konsumen akhir dapat harga sayur yang rasional, dengan kualitas jauh lebih segar karena waktu tempuh dipotong drastis. Dan petaninya? Di sisi lain, petani nikmatin lonjakan margin keuntungan berkali-kali lipat. Keuntungan yang tadinya dicekik sama 3 atau 4 lapis perantara, sekarang ditransfer nyaris utuh ke rekening bank mereka. Kalau ceritanya berhenti sampai di sini nih, ini tuh happy ending yang sempurna ya. Teknologi datang nyelamatin masyarakat dari mafia logistik, semuanya bahagia. Memang di atas kertas terdengar sangat utopis, tapi kita nggak boleh naif. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Revolusi yang secepat dan sedisruptif ini tuh selalu datang bawa pisau bermata dua. Ada bayangan gelap yang mengintai. Bayangan gelap gimana maksudnya? Kalau negara nggak hadir untuk mengelolanya dengan sangat hati-hati, inovasi besar-besaran ini justru bisa ngelahirin bentuk ketimpangan yang jauh lebih mengerikan dibanding sekedar tengkulak di desa. Apakah teknologi ini benar-benar memanusiakan sistem pangan kita, atau justru bikin ketimpangan baru? Menarik. Ketimpangan sosiologis kayak apa yang mungkin terjadi? Kajian yang ada ngasih peringatan keras soal risiko digitalisasi brutal. Coba kamu tempatkan dirimu sebagai petani padi berusia 65 tahun di sebuah desa di pedalaman. Jangankan tahu soal smart contract atau blockchain, HP dia aja mungkin masih yang tombolnya karet dan layarnya monokrom. Sinyal internet putus nyambung. Wah, bener juga. Terus gimana nasib dia kalau semuanya tiba-tiba jadi digital? Nah, itu dia. Kalau seluruh ekosistem logistik nasional kita secara radikal bermigrasi penuh ke aplikasi canggih, apa yang terjadi sama kakek petani ini? Dia bakal benar-benar terbuang dari sistem sih. Dia nggak bisa login ke pasar. Tepat sekali. Niat awal kita kan ngebebasin mereka dari eksploitasi perantara. Tapi karena sistem barunya terlalu ngelompat jauh, kita justru mengisolasi mereka. Mereka bakal jadi semacam alien, orang asing di tanah pertanian mereka sendiri. Sedih banget sih dengarnya. Dan pada akhirnya, yang mendominasi ekosistem logistik cerdas ini, lagi-lagi korporasi agribisnis raksasa yang emang punya modal miliaran. Mereka bisa beli drone, sistem AI, pasang sensor di traktor mereka. Petani kecil mati bukan karena harga gabah jatuh, tapi karena mereka gagal masuk ke sistem ekonomi. Itu ironi yang sangat menyedihkan. Niatnya nolong, malah ngebunuh pelan-pelan. Dan kalau bicara soal sistem dan data ya, ini ngebawa kita ke ancaman skala makro yang menurut saya bahkan lebih bikin merinding. Soal kedaulatan data dan geopolitik. Ini poin krusial yang sering dilupakan. Bayangin aja seluruh sistem saraf pangan kita di masa depan tuh berbasis online. Mulai dari algoritma AI yang ngeprediksi panen, data blockchain yang metain persis letak jutaan ton beras kita, sampai rute digital twins dari pelabuhan-pelabuhan kita. Terus masalahnya di mana? Bagaimana kalau server fisik dan arsitektur software dari teknologi canggih itu bukan milik kita? Bagaimana kalau itu dikuasai sama entitas korporasi asing atau bahkan negara lain? Wah, kalau itu terjadi, itu namanya bunuh diri geopolitik. Urusan perut itu kan urusan keamanan nasional tingkat tertinggi. Kalau data logistik pangan kita di-hosting di negara asing, itu ibarat kita nyerahin peta harta karun yang dibaliknya juga tertulis detail titik-titik kelemahan kita. Betul, mereka jadi pegang saklar utamanya. Mereka tahu persis, oh cadangan beras di Jawa Barat minggu depan bakal defisit 20% nih. Terus, kalau negara itu kebetulan lagi punya konflik dagang sama kita, mereka tinggal nahan ekspor atau mainin leverage politik mereka. Daya tawar kita benar-benar disandra ya? Iya, disandra gara-gara ketergantungan teknologi yang membabi buta. Pangan nasional kita dibajak dari dalam server. Itulah makanya, menyerahkan disrupsi teknologi sepenting ini ke mekanisme pasar bebas murni atau sekedar ngebiarin startup jalan sendiri-sendiri, itu kecerobohan luar biasa. Disinilah integrasi regulasi pemerintah itu hukumnya absolut wajib. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri lagi kementeriannya ya? Nggak boleh. Tidak boleh lagi ada penyakit lama, di mana birokrasi kita tuh terfragmentasi. Kementerian yang satu bikin aplikasi A, kementerian lain bikin aplikasi B, yang database-nya sama sekali nggak saling bicara. Jadi harus disatukan? Harus ada integrasi tunggal. Konsep seperti National Logistic Ecosystem atau NLE itu wajib diperluas cakupannya. Atau bila perlu, kita bentuk semacam otoritas rantai pasok pangan nasional yang benar-benar megang komando. Dan regulasi dari otoritas itu juga harus mastiin kalau petani yang gaptek tadi nggak ketinggalan kereta kan? Pasti, pemerintah punya peran untuk menyuntikkan subsidi infrastruktur digital ke pedesaan. Nggak harus setiap petani gurem disuruh beli sensor IoT sendiri, itu mustahil.
Terus solusinya apa buat mereka? Solusinya adalah ngebangun kelembagaan kolektif, mengubah wajah koperasi desa yang tadinya tradisional menjadi koperasi digital. Lewat koperasi ini, ribuan petani gurem patungan mengumpulkan sumber daya. Koperasi yang beli aplikasinya, koperasi yang rekrut anak muda desa untuk ngejalanin sistem AI-nya. Oh, masuk akal. Jadi bareng-bareng ya nanggung beban teknologinya? Betul. Dengan begitu, petani kecil yang bersatu ini punya kekuatan komputasi dan logistik yang setara sama korporasi konglomerat. Teknologi berubah dari alat eksploitasi baru menjadi instrumen pemberdayaan. Sebuah solusi gotong royong gaya abad 21 ya. Wow, oke. Diskusi kita hari ini benar-benar ngebuka mata. Jadi, apa arti dari semua rentetan informasi ini? Buat kamu yang lagi dengerin, saya cuma pengen kamu nyadari satu hal penting dari penelusuran kita kali ini. Bahwa masalahnya jauh lebih kompleks. Bener banget. Nyelesain masalah harga cabai yang mahal atau beras yang langka di piring kita, ternyata tuh bukan sekedar nyuruh petani nanam lebih banyak bibit. Ini adalah sebuah medan pertempuran tentang transparansi, keadilan rantai pasok, dan tentang siapa yang sebenarnya megang kendali atas informasi. Mulai hari ini, setiap kali kamu megang kemasan sayur di supermarket, ingatlah bahwa kamu lagi nyentuh ujung dari sebuah jaring laba-laba yang sangat masif. Jaringan fisik truk logistik, pergerakan algoritma jutaan baris kode komputer, dan bahkan parik ulur geopolitik. Dan jika kita udah paham kalau ketidakadilan ini berakar dari asimetri informasi, kita harus sadar kalau ketahanan pangan yang sejati itu mustahil dibangun di atas fondasi ruang-ruang gelap. Transparansi itu bukan lagi sekedar pilihan fitur yang keren. Melainkan keharusan untuk bertahan hidup sebagai sebuah bangsa. Benar-benar. Sebuah keharusan. Nah, sebelum kita menyudahi diskusi kita ini, saya pengen ninggalin kamu sama satu teka-teki baru buat kamu renungin sendiri. Apa tuh? Gini, kita tahu bahwa revolusi blockchain dan AI punya potensi buat ngelibas habis peran tengkulak tradisional di masa depan, kan? Tapi bayangin, kalau tengkulak-tengkulak itu benar-benar musnah dari ekosistem kita, siapa yang bakal duduk di tahta kosong yang mereka tinggalkan? Pertanyaan yang bagus. Apakah suatu hari nanti, korporasi pengembang platform teknologi dan algoritma AI mereka yang sangat efisien, tapi nggak punya empati sama sekali ini, justru bakal menjelma jadi tengkulak digital masa depan? Sangat mungkin terjadi. Kalah yang akhirnya mendikte setiap pergerakan makanan kita, dan motong margin keuntungan langsung di dunia maya. Coba deh kamu pikirin pelan-pelan soal itu saat jari kamu mindai QR code belanjaanmu selanjutnya.